Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Di video kali ini aku masih ingin menanggapi salah satu video yang ditayangkan oleh channel Kanuru mengenai ini ya, Sofyatul bongkar kesalahan sejarah paling fatal dalam Al-Quran. Ini masih berkaitan dengan video aku sebelumnya, yaitu mereka membahas tentang ungkapan wahai saudara perempuan Harun. Oke, kita klik aja. Sadar, kamu tuh mempercayai Kita dengarkan Injil yang cuplikannya ya. keliru, Injil yang tidak membawa kamu kepada keselamatan. Jadi jelas di situ Imron yang adalah ayahnya Maryam bisa ketemu sama Zakaria itu dari Hong Kong. Hah? Aku tanya dari Hong Kong itu. Sadar kalian itu? Kami ini bermaksud baik menyadarkan kalian karena ini taruhannya surga neraka, hidup dan mati. Bukan salah potong rambut, kalian salah pilih Injil, salah pilih kitab, salah pilih juru selamat, salah pilih Tuhan. Sadar kalian, dari mana mungkin orang Samaria ketemu Musa? Dari mana Imron yang ayahnya Maryam itu bisa ketemu sama Imam Zakaria? Dari Hong Kong. Di cuplikan tadi itu bisa kita dengar ya, si Sofyatul dengan menggebu-gebu membicarakan mengenai kenapa Zakaria atau Imam Zakaria ketemu dengan Maryam. Ya, kita akan ulangi sekali lagi ya. Jadi jelas di situ Imron yang adalah ayahnya Maryam bisa ketemu sama Zakaria itu dari Hong Kong. Nah, di situ dia bilang jelas Imron ayahnya Maryam ketemu dengan Zakaria. Terus dia bantah dengan ungkapan dari Hong Kong katanya ya. Oke, kemudian kita menuju ke menit ke-20. Kemudian namanya apa? Masyarakat zaman dulu sering memberi nama mengikuti nama-nama rasul dan orang-orang suci zaman dulu. Wah, itu Harun itu rasul, saya tanya, rasul itu ada sejak kapan? Aku tanya. Ya, jadi Harun itu bukan orang suci. Harun itu yang membuat lembu emas. Yang membuat orang Israel berdosa sehingga dua loh batu itu dipecahkan. Di dalam kitabmu juga ada, di dalam Quranmu. Oke, kita udah dapat poinnya ya. Di situ dia bilang bahwa Harun itu bukan orang suci ya, karena sudah membuat patung lembu emas ya bagi orang Israel. Nah, dari beberapa cuplikan tadi yang kita ikuti bersama, aku ini agak kebingungan sedikit ya dengan pendapat atau omongan si Sofyatul ini ya. Dia menyebut Zakaria, Imam Zakaria. Ini Zakaria yang mana yang dia maksudkan ya? Karena di nama Zakaria itu cukup banyak di dalam perjanjian lama ya. Dan di dalam perjanjian baru juga ada nama Zakaria itu, yaitu di kitab Lukas ya. Kita menuju ke sini. Itu ada di kitab Lukas 1 ayat 7 ya. Bisa kita baca di sini. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Nah, ini bersesuaian juga dengan Al-Quran surat Ali Imran ayat 40. Dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana aku bisa mendapat anak sedang aku sangat tua dan istriku pun mandul?" Dia Allah berfirman, "Demikianlah Allah berbuat apa yang Dia kehendaki." Ya. Juga sesuai dengan surat Maryam ayat ke-8 ya. Dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana aku akan mempunyai anak? Padahal istriku seorang yang mandul dan aku sendiri sesungguhnya sudah mencapai usia yang sangat tua." Kemudian kita lihat lagi ya di pasal Lukas pasal 1 ayat 11 sampai 13. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Lihat ya, di sini ada nama Zakaria ya. Oke, ayat berikutnya, melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes." Atau Yahya Pembaptis ya, kalau kita bilang ya. Nah, kemudian ayat ini juga bersesuaian dengan Al-Quran surat Ali Imran ayat 39. Kemudian para malaikat memanggilnya. Ketika dia berdiri melaksanakan sholat di mihrab, Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan kelahiran Yahya yang membenarkan sebuah kalimat atau firman dari Allah. Panutan berkemampuan menahan diri dari hawa nafsu dan seorang nabi di antara orang-orang soleh. Oke, kemudian juga ayat ini bersesuaian dengan Al-Quran surat Maryam ayat 7. Allah berfirman, "Wahai Zakaria, kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki namanya Yahya. Dan kami
belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya. Nah, kemudian kita pergi ke Lukas 1:20. Nah, ini, sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Ini juga bersesuaian dengan Al-Quran surat Ali Imran ayat 41. Dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku suatu tanda." Allah berfirman, "Tanda bagimu adalah bahwa engkau tidak berbicara dengan manusia selama 3 hari, kecuali dengan isyarat. Dan sebutlah nama Tuhanmu banyak-banyak. Dan bertasbihlah memujinya pada waktu petang dan pagi hari." Dan ayat ini juga bersesuaian dengan Al-Quran surat Maryam ayat 10. Dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku suatu tanda." Allah berfirman, "Tandamu ialah engkau tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam, padahal engkau sehat." Oke, jadi bersesuaian ya. Nah, di sini kan ini ada cerita Zakaria ya, tentang Zakaria, dan di kitab Lukas juga cerita tentang Zakaria ya. Nah, Zakaria di sini, Zakaria yang dimaksud di sini adalah Zakaria yang mana gitu? Apakah sama dengan Imam Zakaria atau sama dengan Nabi Zakaria seperti yang tertulis di kitab Zakaria Perjanjian Lama? Apakah dua Zakaria ini adalah orang yang sama atau dua Zakaria yang berbeda gitu ya? Zakaria yang mana yang dimaksud oleh si Sofiatul ini? Karena kalau yang di sini Zakaria yang di kitab Lukas ini, tentu Zakaria yang kitab Lukas ini ketemu dengan Maryam. Jelas ketemu juga dengan Imron, bapaknya Maryam. Karena apa? Nama Zakaria ini cukup banyak di dalam Alkitab ya. Nah, bisa kita lihat ya. Di sini kita lihat siapa tuh Zakaria yang dimaksud ya. Nah, bisa dilihat di sini. Zakaria adalah tokoh dalam Al-Quran dan Alkitab. Dia adalah salah seorang nabi Bani Israel. Zakaria berperan sebagai wali dari Maryam. Oke? Dan ayah dari Yahya. Jelas di sini ya, Zakaria adalah nabi bagi Bani Israel, wali bagi Maryam, dan ayah dari Yahya. Jelas Zakaria ketemu dengan Maryam. Oke. Nah, sekarang di sini ada dijelaskan ya. Zakaria adalah nabi bagi Bani Israel yang hidup di Palestina pada abad pertama sebelum Masehi. Alkitab menyebutkan bahwa dia merupakan seorang imam atau pendeta keturunan Harun yang hidup pada masa Raja Herodes. Ya. Nah, Herodes itu adalah yang dimaksud dengan Herodes adalah Herodes yang agung ya, atau Hordos. Nah, masa kehidupannya itu dia adalah seorang raja boneka Romawi yang berkuasa di Yudea. Sama tadi ya dengan informasi yang di kitab Lukas tadi. Hidupnya itu sekitar 74 sebelum Masehi sampai sekitar 54 atau 1 sebelum Masehi. Berarti abad pertama sebelum Masehi ya. Dan satu lagi, ada di Perjanjian Lama juga ada kitab yang bernama Kitab Zakaria, dan yang dipercaya ditulis oleh Zakaria juga gitu ya. Nah, kita lihat ya di Kitab Zakaria ya, di Perjanjian Lama, Zakaria di pasal 1 ayat 1. Dalam bulan yang ke-8 pada tahun kedua zaman Darius, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Zakaria bin Berechnya bin Ido. Jadi di sini disebut bahwa Zakaria ini di sini di Perjanjian Lama ini adalah nabi, ya. Nah, sekarang si Sofiatul ini cerita tentang Zakaria yang mana? Bisa dilihat di sini bahwa Zakaria yang ini adalah hidup di zaman Darius, ya, dan dia adalah seorang nabi. Sekarang kita lihat nih. Kitab Zakaria ini ditulis oleh seorang nabi yang bernama Zakaria, yang hidup sezaman dengan seorang nabi lain yang bernama Hagai. Nah, masa pelayanannya adalah ini ya, Zakaria melayani pada tahun 520 sampai 518 sebelum Masehi. Berarti ada sekitar beda 4 abad ya. 4 atau sampai 5 abad dari Zakaria yang ada di kitab Lukas. Nah, apa yang dibantah si Sofiatul kalau begini ya? Karena di kitab Lukas sendiri kan memang dibilang bahwa Maryam itu ketemu memang dengan Zakaria, ya, karena dia hidup sezaman dengan Zakaria, dan juga Zakaria juga ketemu dengan bapaknya Maryam yang bernama Imron, gitu.
Kalau soal nama, aku sudah bilang ya, kalau Al-Quran bilang namanya A, berarti itu suatu kebenaran ya. Jangan paksakan apa yang ditulis di Bible untuk kami percayai, gitu ya. Karena di Al-Quran sudah dibilang bahwa bapaknya Maryam itu adalah Imran. Dan pada saat itu memang ada namanya Maryam gitu ya. Dan tokoh sepadannya di Bible itu adalah Maria, bukan Miriam. Nah, kemudian mengenai Harun ya. Dia bilang Harun itu bukan orang suci ya, karena sudah membuatkan patung lembu emas kepada Bani Israel. Nah, kita lihat siapakah Harun ini. Nah, kalau dalam Islam, Harun itu jelas seorang nabi ya, dan seorang rasul ya. Di sini dikatakan Harun, atau dalam bahasa Inggrisnya Aaron, adalah salah seorang nabi yang telah diminta oleh Nabi Musa pada Allah dalam membantu memperkembangkan agama Allah. Nah, menurut tradisi Kristen ya, di sini, ini dari Wikipedia ya, dalam gereja Ortodoks dan gereja Maronit, Harun dihormati sebagai santo. Disebut santo ya, berarti orang suci, dengan hari raya setiap 4 September bersama Musa. Penanggalan Yulian sama dengan 17 September penanggalan Gregorian ya. Bersama orang-orang suci dari Perjanjian Lama, ia juga dikenang dalam Minggu Bapa Kudus, seminggu sebelum Natal. Dihormati sebagai salah satu kakek moyang kudus dalam kalender orang suci di Gereja Apostolik Armenia setiap 30 Juli. Oke? Jadi Harun itu adalah orang suci menurut pihak-pihak yang aku sebutkan tadi ya. Nah, nggak tahu apa menurut agama si Sofiatul ini Harun ini bukan orang suci. Dan di tradisi Yahudi dikatakan Mazmur 133 berisi kenangan ketika Harun diurapi menjadi imam besar. Ya. Jadi di tradisi Yahudi juga Harun ini juga dihormati ya. Kalau dalam Islam memang betul ya ada keterkaitan dengan cerita tentang pembuatan lembu emas. Tapi Nabi Harun alaihissalam tersebut bukan pihak atau person yang membuat lembu emas secara langsung gitu ya. Dan dia itu tidak bersalah gitu ya. Dan Musa alaihissalam sendiri, Nabi Musa alaihissalam sendiri sudah mengetahui ya bahwa Nabi Harun alaihissalam tersebut tidak bersalah dalam kaitannya dengan pembuatan patung lembu emas ya. Jadi jelas ya, apa yang diomongkan si Sofiatul ini justru bertolak belakang dengan informasi-informasi penting tentang tokoh-tokoh yang dibicarakannya tersebut, termasuk tentang Zakaria tadi. Tapi dia malah menuduh orang lain bahlul gitu ya, menuduh secara tidak langsung menuduh orang Muslim itu sebagai bahlul. Sementara kalau dilihat dari omongan dia, justru dia yang bahlul gitu, karena justru kitabnya sendiri menyangkal apa yang dia bilang gitu ya. Oke, kawan-kawan, semoga bermanfaat sedikit informasi yang aku sampaikan ini. Semoga bisa menjadi penambah keimanan kita ya terhadap agama Islam ya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.